Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Bilkis Naswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem pemesanan tiket bioskop yang telah saya bangun. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna atau users dalam memesan tiket dan mengelola pemesanan mereka secara online. Dalam era digital ini, kebutuhan akan sistem pemesanan tiket yang praktis dan efisien semakin meningkat. Banyak pengguna menginginkan kemudahan dalam memesan tiket bioskop tanpa harus datang langsung ke lokasinya. Oleh karena itu, saya mengembangkan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan harapan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengguna dalam mengatur jadwal dan pemesanan tiket mereka. Jadi langkah pertama untuk membangun sebuah database adalah kita membuat tabel-tabelnya atau create table. Di sini saya membuat 6 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel movies. Jadi tabel ini menyimpan informasi tentang film yang tersedia di bioskop, termasuk judul, deskripsi, durasi, bahasa, tanggal rilis, negara asal, dan genrenya. Dengan adanya tabel ini, pengguna dapat melihat detail lengkap dari setiap film sebelum memutuskan untuk menonton. Lalu tabel yang kedua adalah tabel users. Jadi tabel ini menyimpan informasi pengguna yang terdaftar di sistem seperti ID pengguna, nama pengguna, kata sandi, email, dan nomor telepon. Informasi ini penting untuk mengelola akun pengguna dan memastikan bahwa hanya pengguna atau users yang terdaftar yang dapat melakukan pemesanan. Selanjutnya, tabel shows. Jadi tabel shows ini menyimpan informasi tentang jadwal tayang film termasuk ID show, ID film, tanggal tayang, waktu mulai, dan waktu selesai. Dengan informasi ini, pengguna dapat memilih jadwal tayang yang sesuai dengan waktu luang mereka. Selanjutnya ada tabel bookings. Jadi tabel ini menyimpan informasi tentang pemesanan tiket oleh pengguna, termasuk ID pengguna, ID kursi show, ID booking, ID kursi yang dipesan, saat waktu pemesanan, dan status pemesanannya. Tabel ini membantu dalam melacak setiap pemesanan yang dilakukan dan memastikan bahwa setiap pengguna mendapatkan kursi yang telah mereka pesan. Selanjutnya ada tabel payment. Jadi tabel payment ini menyimpan informasi tentang pembayaran yang dilakukan untuk pemesanan tiket seperti ID pembayaran, ID booking, jumlah pembayaran, cap waktu pembayaran, dan metode pembayaran. Dan tabel yang terakhir adalah tabel show seats. Jadi tabel ini menyimpan informasi tentang status dan harga kursi pada setiap show, termasuk ID kursi show, status kursi, dan harga kursi. Tabel ini memastikan bahwa pengguna dapat memilih kursi yang masih tersedia dan mengetahui harga tiket yang harus dibayar. Ini semua langsung di-run saja, Ctrl A lalu run, maka secara otomatis keenam tabel yang kita buat tadi akan masuk di sini. Ini ada tabel booking, 1, lalu ada tabel movies, 2, tabel payment, 3, tabel show seats, 4, tabel show, 5, dan tabel users, 6. Ya, jadi setelah kita tadi membuat tabelnya, langkah yang kedua itu adalah kita memasukkan data ke keenam tabel tadi dengan perintah insert into. Perlu diperhatikan dalam memasukkan data ke tabel itu harus sesuai dengan struktur tabel yang ada. Artinya kolom-kolom yang disebutkan dalam perintah harus ada dalam tabel dan jumlah serta urutan nilai yang diberikan harus sesuai dengan kolom yang ditentukan. Setelah kita memperhatikan struktur tabel yang ada, kita juga harus memperhatikan tipe data kolomnya. Seperti nilai yang dimasukkan itu harus sesuai dengan tipe data kolom yang bersangkutan. Nilai yang dimasukkan harus konsisten dengan aturan yang berlaku pada kolom tersebut, seperti primary key yang tidak boleh ada nilai duplikat untuk kolom yang ditetapkan sebagai primary key, dan foreign key yang nilainya itu harus sudah ada dalam tabel yang diacu oleh foreign key. Ini adalah insert into movies untuk memasukkan data ke tabel movies. Lalu insert into shows untuk memasukkan data ke shows. Lalu insert into users untuk memasukkan data ke tabel users. Lalu insert into bookings untuk memasukkan data ke tabel bookings. Lalu insert into payments untuk memasukkan data ke tabel payments.
dan insert into show sheets untuk memasukkan data ke tabel show sheets. Lalu sintaks ini semua di run, kemudian otomatis akan masuk ke tabel yang telah kita buat tadi. Kita bisa lihat di data. Ini adalah data setelah kita memasukkan sintaks tadi. Lalu movies, datanya ini, payments, datanya ini, show sheets, shows, dan users. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelengkapan query saya. Yang pertama adalah query untuk menampilkan daftar booking beserta detail film dan nama penggunanya. Berikut adalah sintaksnya, paran. Berikut adalah hasil query tadi. Selanjutnya, yang kedua ada query untuk menghitung total pendapatan dari semua transaksi pembayaran. Kita run. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, query yang ketiga adalah menampilkan pengguna yang melakukan booking pada hari tertentu beserta jumlah booking yang dilakukan. Berikut adalah sintaksnya. Kita jalankan. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, query yang keempat adalah query untuk menampilkan pengguna yang telah melakukan lebih dari satu kali booking. Ini adalah sintaksnya. Kita jalankan. Dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, query untuk menampilkan informasi lengkap dari pemesanan hingga pembayaran. Berikut adalah sintaksnya. Kita jalankan. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelengkapan view yang telah saya buat. Jadi, view yang pertama adalah view untuk menampilkan daftar pemesanan tiket oleh pengguna. Ini adalah sintaksnya. Lalu kita run saja, dan otomatis akan masuk ke sini. Folder view. Booking user view. Ini dia. Tampilkan daftar film dan waktu tayangnya. Ini adalah sintaksnya. Movie schedule view. Nah, ini dia hasil dari view tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi yang telah saya buat. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk mendapatkan jumlah booking berdasarkan status bookingnya. Berikut adalah sintaksnya. Create or replace function. Sintaks ini ketika dijalankan akan otomatis masuk ke folder function get booking count. Nah, ini dia get booking count by status. Cara mengeceknya adalah misalkan kita ingin mengetahui jumlah booking dengan status waiting, kita bisa menggunakan query ini. Kita jalankan sekarang. 5 waiting. Jadi yang statusnya waiting di tabel bookings itu ada 5. Kita cek tabel bookings. Waiting ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terbukti. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi untuk mendapatkan jumlah pembayaran yang dilakukan dengan metode pembayaran tertentu. Berikut adalah sintaksnya. Ketika dijalankan, dia akan otomatis masuk ke folder function get payment count. Get payment count ini cara mengeceknya adalah misalkan kita ingin menghitung jumlah orang yang menggunakan metode pembayaran berupa OVO, itu berapa orang di tabel payment. Sekarang totalnya ada 3. Misal kita cek berarti di payment ya. Payment. Oke, OVO ada 3. 1, 2, 3. Terbukti.
Ya, baik. Selanjutnya saya akan membuat prosedur untuk menambahkan data baru ke dalam tabel Movies. Jadi, ini adalah sintaksnya. Nama prosedurnya adalah add new fee. Kita bisa cek di sebelah kiri folder prosedur ada prosedur add new fee sudah ditambahkan. Kita coba run. Misal kita mau menambahkan input ini, title-nya misal coba-coba, coba-coba, coba-coba juga. Karena di sini nol berarti boleh kosong. Kita coba saja. Oke. Proses excited. Ini menandakan berhasil. Kita coba lihat di new fee. Tabel new fee. Apakah data tadi coba-coba berhasil ditambahkan dan ternyata berhasil. Coba-coba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan trigger yang telah saya buat. Jadi, trigger ini digunakan untuk memastikan bahwa pemesanan atau booking hanya dapat dilakukan sebelum tanggal pertunjukan dimulai. Jadi, ketika kita memesan setelah tanggal pertunjukan itu dimulai, akan error, akan muncul trigger seperti itu. Baik, ini adalah kodenya, sintaksnya. Sorry, kode atau sintaks ya. Jadi, di sini saya membuat trigger dengan nama trg_check booking date. Before insert on bookings, ini untuk menunjukkan bahwa trigger ini akan dijalankan sebelum operasi insert dilakukan pada tabel bookings. For each row, ini menunjukkan bahwa trigger ini adalah trigger baris yang berarti akan dieksekusi sekali untuk setiap baris yang akan dimasukkan. Declare fish underscore show underscore time ini untuk mendeklarasikan variabel dalam blok PLSQL. Di sini variabelnya adalah v underscore show date. Kemudian begin ini untuk memulai menandai awal dari blok PLSQL yang berisi logika trigger. Kemudian select hingga show ID ini untuk mengambil tanggal pertunjukan dari tabel shows. Sedangkan if sampai dengan and if ini adalah memeriksa apakah tanggal pemesanan lebih besar dari tanggal pertunjukannya. Jika iya, maka akan muncul notif pemesanan tidak dapat dilakukan setelah atau pada tanggal pertunjukannya. Kita coba untuk merun atau mengcompile kode ini, trigger ini, apakah berhasil compile. Trigger ini akan masuk langsung ke folder triggers. Namanya adalah tadi ya, trg check booking date. Sudah masuk. Nah, untuk mengeceknya apakah trigger ini berjalan, kita coba booking film Guardians of the Galaxy Vol. 3 ini pada tanggal 6 bulan 5. Padahal aslinya atau sebenarnya film Guardian of the Galaxy Vol. 3 ini pertunjukannya pada tanggal 5. Ini datanya. Jadi movie ID-nya itu 1, Guardian of the Galaxy, date show-nya adalah tanggal 5, bulan 5. Kita coba booking di tanggal 6. Oh, sorry, 6. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Jadi akan muncul seperti ini triggernya, bahwa pemesanan tidak dapat dilakukan setelah atau pada tanggal pertunjukan. Trigger pertama berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan trigger yang kedua. Jadi, trigger yang kedua ini digunakan untuk mengupdate status kursi pada tabel show seats menjadi book setelah ada pemesanan tiket baru yang dimasukkan ke dalam tabel bookings. Berikut adalah sintaksnya. Di sini saya menamai trigger saya yaitu dengan trg underscore update underscore seat underscore availability. Kita run, compile, berhasil tercompile, maka otomatis trigger ini akan masuk ke folder triggers dengan nama trg underscore update underscore seat underscore availability tadi. Kemudian ini adalah trigger yang kedua, trg underscore update underscore seat underscore availability. Jadi ketika kita memesan sebuah kursi begitu,
maka di bagian output akan muncul trigger bahwa kursi sekian has been